Shalom, Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini, STMJ akan diambil berdasarkan Injil Lukas bab 11 ayat 15. Setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ayat yang mengingatkan saya bahwa saya pernah menjadi beberapa orang yang sama, yang menghakimi Yesus seolah-olah Yesus bertindak dengan kuasa si jahat. Ayat ini juga membawa saya kembali pada peristiwa retret 2 tahun silam, di mana saat itu saya memperoleh kesadaran baru akan sebuah pengalaman kehilangan. Dan memang kebetulan tema retret yang sedang saya jalani waktu itu adalah tentang kehilangan. Saat itu kemudian saya menyadari bahwa pengalaman kehilangan seorang ibu sungguh-sungguh membuat saya menjadi sangat marah dan emosional dengan Tuhan. Saya tidak menyangka bahwa Tuhan yang saya ketahui sungguh mencintai saya, sungguh menyertai perjalanan hidup saya, sungguh tega kepada saya dengan mengambil ibu saya begitu cepat, bahkan ketika saya belum menuntaskan umur balita saya. Seketika itu pula saya menuangkan kemarahan saya melalui doa-doa, melalui refleksi harian saya, juga ketika saya melaksanakan pembimbingan rohani. Waktu itu saya berpikir, mengapa ibu saya harus meninggal begitu cepat? Mengapa harus ibu saya? Betapa teganya Tuhan saat itu ketika saya berpikir bahwa saya tidak dicintai oleh Tuhan. Hingga suatu saat, pada masa retret yang cukup istimewa di sekolah saya yang berjalan selama 4 hari, di mana saya tidak boleh berbicara dengan siapapun kecuali kepada Tuhan dan kepada Romo pembimbing, saya menemukan kesadaran yang baru. Tidak seperti kesadaran yang sebelumnya ketika saya dipengaruhi oleh roh jahat. Dalam retret itulah kuasa Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam hidup saya dengan mengusir roh jahat dalam diri saya. Roh jahat yang menjauhkan saya dari kasih Tuhan. Roh jahat yang membuat saya menghakimi Tuhan yang teramat baik dalam hidup saya. Ternyata melalui pengalaman kehilangan seorang ibu, Tuhan mau menunjukkan cintanya yang begitu unik dan berbeda melalui caranya yang luar biasa yang Ia hadirkan secara nyata melalui orang-orang yang merawat sejak kecil hingga saat ini, orang-orang yang mendampingi perjalanan hidup saya, orang-orang yang setia untuk mendengarkan cerita juga yang saya jumpai setiap hari. Merekalah wujud nyata dari kasih Tuhan. Sejak retret itu saya tersadar bahwa Tuhan mau hadir dalam setiap peristiwa hidup saya dengan caranya yang bermacam-macam dan berbeda-beda, yang kemudian membuat saya terkesan memang Tuhan luar biasa. Tuhan yang mau tinggal dan menyertai saya. Tuhan yang mau mengasihi saya tanpa memandang keberdosaan saya, tanpa memandang diri saya yang rapuh dan lemah, yang sebelumnya pernah menghakimi Tuhan bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu jahat, dan Tuhan itu tidak adil. Yang Tuhan lakukan dengan kuasanya lebih dari sekedar mengusir roh jahat dalam diri saya. Ia mau semakin mencintai dan menyertai saya dengan caranya yang unik, istimewa, dan berbeda. Dan Tuhan mengajak saya untuk bersama-sama dengan Dia membagikan kasih yang sudah saya terima ini kepada semakin banyak orang. Demikian sharing dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.